Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang sangat mudah dibuat, modalnya hemat, hasilnya banyak, dan layak banget kalau dijadikan ide jualan. Siapa bilang kalau mau jualan modalnya harus banyak? Coba deh resep kue yang satu ini, modalnya hemat, hanya di bawah 10 ribuan bisa banget buat kue yang cantik banget. Bahan utama kue ini dari nasi sisa yang masih bagus dan kita bisa olah jadi kue yang super enak dan empuk banget. Selain dijadikan ide jualan, juga cocok dijadikan untuk cemilan keluarga. Yuk kita buat sama-sama. Pertama-tama, siapkan blender, tapi boleh juga menggunakan chopper. Masukkan nasi sebanyak 100 gram. Pastikan nasi yang digunakan masih bagus serta suhu ruang. Masukkan tepung beras sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Lalu, saya menambahkan juga tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Dan untuk takaran sendoknya jangan terlalu penuh atau munjung, cukup cembung aja. Tambahkan juga gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 8 sendok makan, garam setengah sendok teh, serta santan sebanyak 300 ml. Santan yang digunakan ini santan segar, tapi boleh juga ya diganti dengan santan instan. Selanjutnya kita tutup blendernya dan ini akan saya blend sampai tercampur rata. Jika sudah di blend, bahannya udah halus dan tercampur rata, boleh matikan blendernya. Dan ini bisa dilihat ya teman-teman kalau hasilnya udah halus dan tercampur rata semua. Selanjutnya akan saya pindahkan ke dalam wadah yang bersih serta kering. Kalau adonannya udah kita pindahkan ke dalam wadah, selanjutnya masukkan ragi instan sebanyak 1 sendok makan. Untuk raginya, gunakan ragi yang masih baru serta masih aktif ya teman-teman. Dan kita aduk rata sampai tercampur dan raginya larut. Untuk ragi yang digunakan, pastikan ragi yang suhu ruang dan tidak disimpan di lemari pendingin. Yang saya gunakan ini ragi instan merek Fermipan. Dan kalau udah tercampur rata raginya larut, selanjutnya adonan ini akan saya diamkan atau istirahatkan kurang lebih selama 1 jam sampai adonannya mengembang serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Dan kita tutup menggunakan plastik wrap ataupun kain bersih ya teman-teman. Setelah adonannya kita diamkan selama 1 jam, adonannya sudah mengembang serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Tutupnya kita buka ya teman-teman. Selanjutnya adonannya kita aduk dengan whisker supaya tercampur rata, adonannya menyusut dan gelembung-gelembung pada permukaan adonan pecah. Kalau adonannya udah rata dan tercampur semua, selanjutnya saya berikan pewarna makanan. Pewarna makanan yang saya gunakan ini berwarna hijau muda, tapi boleh diganti dengan pewarna makanan yang lainnya ya teman-teman. Lalu diaduk rata dengan whisker sampai tercampur dan pewarna makanannya larut. Dan kalau udah rata, adonan ini kita sisihkan terlebih dahulu dan siapkan cetakannya. Saya gunakan cetakan putu ayu, tapi boleh diganti dengan cetakan apapun. Jangan lupa ya, olesi minyak sayur supaya tidak lengket. Untuk pertama, kita aduk-aduk terlebih dahulu adonannya, baru kita masukkan ke dalam cetakan. Tujuannya supaya rata ya teman-teman. Ini kita masukkan adonan ke dalam cetakan tidak perlu sampai penuh karena ketika dikukus kuenya akan mengembang. Setelah adonan udah diisi semua ke dalam cetakan, langsung aja kita kukus kuenya. Gunakan kukusan yang sudah panas serta airnya mendidih. Langsung aja kita kukus kuenya, masukkan satu persatu dan ini tidak masalah berdempetan ya teman-teman. Kalau gunakan kukusan biasa yang tutupnya datar, jangan lupa ya tutupnya dialasi dengan kain bersih supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan. Dikukus dengan api kecil aja selama 20 menit sampai matang. Setelah 20 menit, apem nasinya sudah matang dan langsung aja kita buka tutup kukusannya. Teman-teman bisa lihat ya, kuenya mengembang semua, menul-menul dan montok banget. Langsung aja kita keluarkan kue satu persatu dari kukusan. Untuk kue ini wajib banget dikeluarkan dalam keadaan masih panas supaya tidak lengket dan mudah dikeluarkan. Kalau udah dikeluarkan semua kue dari kukusan, selanjutnya kita mengukus sisa adonan sampai semuanya matang dan adonannya habis ya teman-teman. Untuk kuenya wajib banget ya dikeluarkan dalam keadaan masih panas supaya mudah dikeluarkan.
dan tidak lengket pada cetakan. Teman-teman bisa lihat ya, kuenya meluncur dengan sendirinya dari cetakan karena dia tidak lengket. Kuenya juga terlihat sangat cantik ya teman-teman, warnanya menarik banget, montok-montok dan menul-menul. Aroma kuenya juga enak, khas banget, perpaduan antara tepung beras dan santan bikin aromanya khas banget. Nah, kuenya ini beneran mulus ya, bisa dilihat ketika saya keluarkan dari cetakan, pori-porinya juga halus, cantik banget ya teman-teman. Nah, ini dia tampilan kuenya, udah saya keluarkan semua dari cetakan dan udah matang semua, cantik banget ya teman-teman. Dari satu resep saya dapat sebanyak 21 buah, lumayan banget nih kalau dijadikan ide jualan. Hasilnya banyak banget dan modalnya hemat, pasti laris manis kalau dijualin. Kalau di rumah lagi ada acara, coba deh suguhkan kue yang satu ini, pasti semua pada ketagihan. Selain teksturnya sangat lembut dan empuk, rasanya juga enak banget ya teman-teman. Apalagi dimakan dengan kelapa parut sambil minum kopi ataupun teh. Beneran mantep banget, perpaduan yang pas dan sempurna. Dimakan tanpa kelapa parut pun juga tetap enak ya teman-teman, karena basicnya kue apem ini udah enak banget. Manisnya pas, santannya berasa banget, aromanya juga wangi, teksturnya sangat lembut serta empuk. Terlihat kan ketika saya belah kuenya, seratnya kelihatan halus. Nah, ini juga cocok loh dijadikan cemilan untuk keluarga ataupun dijadikan isian snack box juga. Resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah untuk dijadikan ide jualan, untuk dijadikan cemilan, suguhan saat ada acara, atau isian snack box boleh juga. Dan terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.